Di malam yang sunyi, gelap, dan diiringi suara berbisik dari poros energi yang menerobos sunyi. Ikutilah kami malam ini di portal Sandekala. Selamat malam Kala Squad. Malam hari ini kita akan menelusuri suatu area pemakaman umum yang konon katanya mengundang sekali banyak misteri. Dan misteri apa yang Bang Zan ingin sampaikan nih pada Kala Squad tentang pemakaman ini? Mitos yang beredar ya Mr. Tan. Namanya makam itu pasti bikin orang takut. Betul. Pasti mengandung banyak kisah-kisah mistis. Betul. Nah, apakah benar kisah-kisah tersebut relate ya dengan apa yang akan kita buktikan pada malam hari ini? Kita akan telusuri Kita akan telusuri ya. di malam hari ini. Mr. Tan gimana kondisi? Aman? Aman sih, tapi Soalnya saya dengar-dengar Mr. Tan ini jujur cukup apa ya, ada trauma trauma dengan kuburan ya. Iya betul Bang Zan. Boleh nggak diceritain sedikit ada trauma apa dengan kuburan? Jadi traumanya itu kan dulu waktu orang tua ya, Iya. orang tua udah nggak ada gitu. Ya ikut ke pemakaman. Iya. Dan di situ kalau lihat makam itu secara tidak langsung pasti melankolis. Oh, ingat orang tua. Ingat langsung. Nah, Sampai sekarang masih sampai berasa. sekarang Masih berbekas. berbekas. Oke, jadi ini sekalian jadi shock terapi ya Betul. untuk ngobatin rasa itu. Ya, betul. Jadi kali kedua ya di episode kedua Iya. ini kita di Di makam. makam Sebelumnya di makam keramat, sekarang di pemakaman umum. umum. Nah, jadi ada apa yang kita temukan semua real ya, Mr. Tan. Real. Dan apapun yang kita temukan nanti akan langsung kita share ke teman-teman Sandekala semua. Betul. Dan tanpa tunggu lama lagi, Mr. Tan, Oke. Tanpa tunggu lama lagi kita akan mengeksplor, menelusuri di pemakaman umum ini. Saatnya kita menembus batas. dimensi lain. Go. Makam. Makam-makam yang sudah Jadi cukup tua. posisi makam itu saya nggak ngerti nih Bang Chan. Kenapa? Ada yang kecil, Ada yang ada besar. yang besar, ada yang sedang. Ya, sama dari segi ininya batu nisannya beda-beda ya. Nggak sama gitu maksudnya. Ini untuk katakan di sini ada dua ya, ada pemakaman Muslim, ada pemakaman Cina. Chinese, ya Cina ya. Cina. Ini kita fokus dulu ke yang pemakaman Muslim ya. Iya. Oke. Dan jaraknya juga nggak terlalu jauh sih dari pemakaman Cina. Oh nggak terlalu jauh. Tapi kenapa lebih serem menurut Ini. saya nih? Lebih serem yang pemakam. Iya iya. Astagfirullahaladzim. Dan ada yang baru nih Bang Zan. Katanya di sebelah sana Oh iya. baru 1 minggu. Baru 1 minggu ya. Assalamualaikum ya ahli Assalamualaikum ahli kubur. kubur. Sambil jalan kita sambil kirim-kirim Fatihah ya dalam hati ya. Untuk para penghuni yang ada di sini. Dan di sini kita boleh tahu dan ini tuh pohon beringin yang kata tadi saya ngobrol sama penjaganya itu ya di Iya. pohon beringin itu ada 3. Dan ini yang pertama, yang kedua di sana. Dan ini tuh pohon yang agak mengandung energi yang sangat tinggi Bang Zan. Iya. Pohon beringin ini. Heeh. Langsung goyang. Goyang. Ini angin nggak terlalu besar ya. Tapi lihat energinya langsung ya, kerasa. Nah. Goyang banget ya. Nggak ada angin loh. Iya. Kita ngerasain angin nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Oh mantep nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap mantap. Ayo lanjut. Kita lanjut. Assalamualaikum. Dan juga hati-hati dalam jejak ini Bang Zan, karena ya kelihatan ada makam lah. Unik ya bentuk-bentuknya. Ini kayak 2 makam jadi 1. Nah, di pohon beringin ini salah satu penjaganya itu melihat sosok Poci. Pocita. Pocita Sini, maca. Sini guys. Di sini, daerah sini. Ya. Apa kalian melihat sesuatu? Belum sih. Belum ya.
Ayo, let's go. Apa ini yang dimaksud poci? Putih-putih kan? Putih. Udah ada yang merinding belum? Saya sih baru awal masuk juga udah merinding. Udah merinding ya? Sensitif Saya belum, woy. kalau masalah Ini yang kedua ya? Beringin yang kedua? pemakaman. Nah, ini yang kedua. Duh, aku takut nginjek makam, woy. Iya, makanya hati-hati. Ini kuburan kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantep nih. Ini luar biasa nih energinya dari sini. Anu, Panasnya nusuk ya. Panasnya nusuk ini. Coba saya mau interaksi lebih dekat ke sana. Udah, kamera diam di sini aja ya. Saya mau interaksi lebih dekat. Bang Jan mau kemana? Aku mau interaksi di depan pohon. Kalian diam aja dulu di sini ya. Oke. Nggak usah disorot. Oh, makam. Jadi Bang Jan mau mencoba berinteraksi di pohon beringin. Assalamualaikum. Yang kedua, yang pertama itu ukurannya kecil, dan ini yang kedua sangat besar, guys. Dan beliau coba interaksi, ada apa, ada entitas apa, ada penunggunya. Pasti kalau penunggu sih ada ya. Namanya juga pemakaman, tempat terakhir kita. Kita nggak usah takut lah. Coba sholat Bang Jan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Awas kameramen, kamu nginjak makam, dosa. Hai. Yang live, kalau kalian melihat sesuatu, coba boleh komen. Jujur, perasaan udah nggak nyaman, semakin dalam. Masih ada? Di jero? Masih di jauh. Buset. Jadi ini yang di bawah, ada yang di atas. Oh, makam Cina tuh di pasar Senen jauh lagi. Makam Kristen tuh ada di depan. Nah guys, suara. Anjing melolong. Ya? Apa? Sampurasun kita makam tawaran acewan bisi haredang. Aman ya? Aman. Gimana Bang Jan? Ya, tadi saya udah maksud interaksi di sini tuh kirim-kirim hadiah lah ya. Karena kita juga selain izin ke kuncennya, izin ke penjaga dan sebagainya, kita juga harus izin ke penghuni juga. Penghuni di sini ya. Ya, karena bagaimanapun mereka yang ahwal ya, punya tempat di sini. Kita harus punya etika juga ya. Sampai tadi sini lihat entitas apa yang Bayan dapatkan? Banyaknya jin-jin tua ya. Jin tua. Jin-jin ifrit gitu. Oh. Tapi demit, saya mau tanya nih Bang Jan. Bang Jan itu percaya nggak kalau misalnya manusia itu udah meninggal mati akan gentayangan, akan ini sosoknya gitu. Gimana? Karena kan itu banyak sekali masyarakat yang punya persepsi seperti itu ya. Oh, ya. Tapi sejatinya dalam agama Islam sendiri, ketika seorang sudah meninggal, maka terputus semua urusan dengan dunia. Terputus. Kecuali doa anak soleh,
kemudian ilmu yang bermanfaat, Betul. dan rizki yang disedekahkan. Hmm. Jadi selain itu, semisal ada dendam atau ada apa sesuatu yang bersangkutan dengan kehidupan dunia, itu udah keputus. Jadi kalau yang gentayangan itu Lebih ke semacam korinnya. korin ya. Karena manusia kan dibekali sama jin pendamping. Nah, jin pendamping itu tuh kayak kita tapi versi gaibnya. Oh. Nah, itu namanya korin. Jadi emang setiap manusia itu masing-masing mempunyai korin itu. Korinnya masing-masing. Dan misalkan, kok aku kayak ngelihat seseorang yang mirip dia, yang udah meninggal semisal. Nah, Iya. itu bukan orang tersebut, tapi korinnya Korinnya menyerupai itu ya. orang yang meninggal. Tapi Jadi- untuk urusan ruhnya sendiri, mereka sudah terpisah dengan dunia ini. Jadi kesimpulannya orang mati ya nggak Nggak akan ganggu. akan ganggu atau apalagi menakut-nakuti kita ya gentayangan. Nggak ada. Ya buktinya kita aja di sini nih, tengah kuburan. Mana kalau semisal emang mereka ruh mereka bisa bangkit, ya hal pertama yang nggak mungkin gangguin kita dong. Iya, Hal pertama yang mau mereka lakukan ya ibadah, betul. taubat apa segala macam. Karena permintaan ahli kubur kan cuma satu, pengen dibangkitkan untuk berbuat baik. Jadi nggak ada istilah datang keluar kayak zombie gitu, Iya, nakut-nakutin nggak. Aman kan? aman. Cuman kalau jin, nah saya sarankan kalau teman-teman yang memang kosongan ya, maksudnya nggak punya proteksi yang cukup kuat secara mental, tempat seperti ini sensitif sekali gitu. Karena jin-jin yang ada di area-area seperti ini bukan jin-jin baru. Jadi mereka udah penghuni lama di sini. Penghuni lama di sini ribuan tahun usia Iya. mereka, dan mereka juga punya teritori yang nggak boleh sebenarnya kita usik. Iya. Tapi Bahkan- karena niat kita di sini bukan musik ya, misalkan, jadi aman lah ya. Bahkan sebelum ada pemakaman ini, Iya. berarti terlebih dahulu ada jin penunggunya. Ada jin penunggunya. Oke. Itu ya. Pemuda ya. Hmm. Kondusif nggak? Kondusif ya. Kondusif lah. Ya udah, kita lanjut kemana sekarang? Ini ada depan. Depan. Oke, ya udah yuk. Nggak bawa senter. Bawa. Lewat mana Ki? Depan aja. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Ini yang kedua. 3 kali. Tadi kita ke yang pertama. Kedua, ini yang ketiga. Jadi kenapa ya saya suka heran nih Bang San. Hal-hal yang mistis itu suka ditandai dengan ini pohon beringin. Entah Iya. itu di pemakaman, entah itu di tempat-tempat sebenarnya- keramat gitu. Iya, tapi sebenarnya pohon beringin ini paku buminya suatu tempat loh, guys. Pohon beringin ini. Iya, karena pohon beringin itu adalah satu-satunya pohon yang memiliki kedalaman akar yang cukup untuk menjaga kestabilan tanah. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat atau mendengar gitu kan, pohon beringin itu terkesan mistis, itu cara orang zaman dulu untuk menjaga kelestarian pohon beringin. Oh, ya ngerti. Jadi agar pohon beringin nggak ditebang, dibangunlah kisah-kisah mistis, kisah-kisah horor, supaya pohon ini dikeramatkan. Sejatinya kalau kita udah kehilangan unsur pohon beringin, tanah kita tuh hancur guys. Hancur, pH tanah kita rusak. Dan pohon beringin itu pohon yang tancapan akarnya tuh sampai ratusan bahkan puluhan ribuan meter ke bawah gitu. Betul. Kan kata orang itu ada pohon beringin, pohon angker segala macam kan disebut. Iya, itu fungsinya agar nggak ditebang. Karena kalau misalkan pohon beringin ditebang, ekosistem alam rusak. Hebat juga ya ininya. Iya, itu kecerdasan orang zaman dulu sebenarnya. Masuk jadi sila keempat. Iya. Untuk sila keempat juga. Apaan sih sila keempat? Hah? Kemanusiaan. Remen. Remen. Kesejahteraan. Kerakyatan dipimpin. Gimana aman? Ja? Sudah berapa ribu yang join? Yang join sudah berapa ribu? 10.000 ada? Pemakaman itu ini yang di bawah, ada juga yang di atas. Ada yang di atas. Oh, jadi ini kita yang bawah dulu. Tapi jalannya masih sini. Jalannya lewat sana, naik. Dan lihat sesuatu. Aku lebih sering lihat bayangan-bayangan hitam sih tadi di pelipis mata.
Tapi masih aman sih. Visual. Nyamuk mulai nggak kondusif ya? Mm. Apa tuh? Gimana Irwan, aman? Aman. Tapi ya gini lah. Kemana lagi tak? Kemana lagi? Kemana lagi dong kita? Sebenarnya Mr. Tan, Ya. tujuan kita explore ini bukan hanya sekedar explore loh. Mm. Tapi kita rekreasi kebatinan. Kebatinan. Iyalah, Dan juga adrenalin. adrenalin. Soalnya apa? Kuburan ini kan bakal jadi tempat tidur kita semua ya nggak sih? Betul. Kita semua terakhirnya bakal tidur di sini kan? Jadi dengan kita takziah datang ke kuburan, kita tuh lagi request tempat tidur terakhir kita. Gitu. Kita lagi lihat-lihat nih, oh ini bentuk spring bednya kayak gini gitu, bantalnya kayak gini, ukurannya segini. Karena setiap manusia yang hidup pasti bakal mati guys. Gitu. Jadi kita nggak perlu takut, nggak usah Ya, ini. biasa Intinya aja gitu ya. Biasa aja, tapi punduk rada berat. Iyalah. Karena ini bukan tempat biasa manusia berkunjung. Iya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa berkunjung, terlebih malam-malam ke sini. Keren ya. Kayak ada suara cewek-cewek, kayak ada suara cewek. Dan juga ada sama yang ngedengar. Tuh. Sebelah sana kayak ada suara cewek-cewek. Nah ini kayaknya baru ini Bang Zen makam. Banyak yang baru. Jadi semewah apapun kita hidup di dunia itu setara apartemen, setara hotel. Iya. Kalau tempat terakhir ya kayak gini. Iya, Jadi ujung-ujungnya. apa yang harus dibanggakan gitu kita semasa hidup, benar nggak Pak? Iya. Ujung-ujungnya cuman syukuran ini. Iya. Bau melati. Ini baru nih Januari. Assalamualaikum ya ahli kubur. 15. Ini udah mentok nih. Jadi itu apa Ki? Lapang. Itu lapang. Tahu nak? Oh ya. Gimana masih tetap itu kuburan-kuburan padat. Masih di mana ya? Mistis banget sih. Kesannya horor ya. Soalnya horor. Horor bingit. Aman, aman. Aman. Gede-gede ya pohonnya. Ini pohon apa sih, Ki? Ini kain apa Bang nih? Putih. Apa sisa kain apa? Baju meren sama. Hah? Bajunya? Baju. Nah, itu kanan kita lapang. Ini udah lapang ya? Kadang dipakai buat main bola. Ya kan di mana lapang pakai main bola Ki. Golap main golap. Astaga. Ih, apa itu? Kaget gua. Hah? Kaget. Oh, jangan nongol. Sebentar. Ngintip anjir. Dewa sih. Bukan apa-apa kan? Kan orang itu. Harusnya Bukan. bukan. Oh, poster. Ini udah sampai mana lagi, Ki?
Bisa masuk lewat sini juga. Oh masuk lewat sini, ya udah yuk. Dan Mendengar suara anjing ngomong. Iya. dan tadi kata penjaganya sih ada beberapa kuburan yang baru, ada 3. Dari bulan ini ada 5 nggak salah Bang Chan. Ini kuburan 2 jadi 1 ya? Kayaknya keluarga atau kadang suami istri gitu. Ini 2 kuburan di situ. Nah, di sini masih ada jalan, cuman kita langsung ke jalan ini lagi. Oke. Ke awal. Ke awal aja ya, yuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian rasakan di sini? Merinding. Lumayan. Jujur saya lebih angker kuburan muslim loh daripada Cina. Iya, iya. Ya. Nah lebih ada apanya? Sensasinya beda. Sensasinya beda. Kayak serem gitu. Bau ininya. Ada yang nyium bau aneh nggak? Ya bau apa ini? Kayak bunga-bunga Bau pandan. 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 Hah? Pandan. Pandan, melati. Makin kuat baunya, woi. Nah, ini gimana nih Bang Jan? Apa? Saya kan tadi kan Hah? yang blok sana itu pemakaman pakai nisan, tapi Iya. kalau di sini pakai batu-batu. Iya. Emang ada bedanya gitu saat? Kalau yang pakai batu-batu gini, wallahu alam saya kurang paham juga ya. Ya. Cuman memang ada beberapa yang percaya bahwa memang sunnahnya tuh makam tuh kayak gini. Sunahnya jadi Nggak ada batu nisan, nggak ada apa, dipakai paving block gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi makam sebaik-baiknya pemakaman gitu ya, yang diajarkan dari zaman dahulu di zaman baginda Nabi ya udah cuman tanah, kuburan gitu ya, tutup dengan tanah dan batu, batu sebagai penanda itu ya. penanda aja. Ya setahu saya kan makam Rasulullah juga batu ya. Ya. Dan dulunya ya, walaupun sekarang sudah di Di benteng, direnovasi gitu ya renovasi. dulunya. Cuman kalau kita datang ke ke Baki ya, kuburan yang ada di Mekah itu, mereka tuh nggak pada pakai nisan, cuman tempelin batu-batu aja gitu. Jadi batu buat penanda doang gitu ya. Ya, maksudnya. jadi untuk aliran tertentu memang makamnya itu cukup seperti ini. Gitu. Tapi kan kebanyakan dari kita, warga kita kan pakainya makam yang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Non, Kodok. kodok Aisyah bangkong teh. mana? Tamagunta guys, selalu ada di setiap penelusuran kita. Tadi jagain dari KTM. Kalau di KTM agak aneh. Ini apa si kodoknya nengokin? Ya, Nih, ya. Hah? Di KTM mah ya nengok ya bangkongnya ya. nengok ngaliuk. Ngeliuk kita. Kayak ya? Kan kodok nggak bisa nengok ya? Perasaan? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Cuma kan ngaliuk gitu. Kita ngeliuk, kita ngeliatin. Horor anjir. Lebih Kayaknya- takut sama bangkongnya gua. Pohon apa nih? Masih kayak ini pohon beringin ya. Beringin. Apa yang kalian rasakan? Masih mencium bau Bau? Kalau Bau. saya udah nggak? bau pandan, melati sama bunga kenanga. Bau Ezra kebanyakan minum. Aduh. Minum air. Jadi wah, keluarga Keluarga. kayaknya. Ini macam-macam ya. Iya. Bervariasi makamnya. Ada yang gede. Bisa Dan, Ya. untuk rating pemakaman umum ini gimana? Jadi kalau menurut saya pribadi sih, kalau di pemakaman emang pertama masuk itu energinya Udah kerasa? kayak ngundang gitu ya, Hmm. terasa. Ya maklum namanya juga pemakaman gitu. Dan untuk di rating, mungkin kita berbeda nih Beda. ratingnya ya. Kalau Iya. saya di
7,5. 7,5. Kalau saya pribadi karena memang apa ya, cukup sering ya berinteraksi dengan pemakaman Nah, gitu. Saya di 5. di 5. Kan pasti beda. Kenapa beda? Soalnya saya agak sensitif kalau ngedenger soal makam. Dan tadi juga pas pertama masuk udah situasi udah agak nggak nyaman. Iya. Perasaan hati udah nggak ada nyaman asli. Nyaman. Heeh. Kalau saya cukup kondusif ya. Emang ada beberapa pengalaman yang kurang mengenakan. Saya juga sama misalkan di Betul. pemakaman. Cuman untuk sensasi yang ada di sini masih kondusif lah ya, masih aman gitu. Dan kita belum menemukan penampakan kita Ya. belum menemukan. Belum ada. Kemudian suara juga masih tipis-tipis. Interaksi juga nggak ada sama sekali. Betul. Beda sama sebelum-sebelumnya ya. Interaksinya cukup ekstrim. Cukup Tapi di ekstrim. sini kayaknya nggak ada. Nggak Aman, ada ya. Aman ya. Jadi tadi kan sekalian kita cari penampakan, eksistensi, dan juga intinya edukasi. Edukasi. Untuk masyarakat jangan takut Jangan ke takut. makam. Enggak, sesuai slogan kita, takut Iya. boleh, bodoh Boleh jangan. jangan. Oke, sampai di sini dulu penelusuran kita di portal Sandikala. Sandikala. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya, atau yang belum pernah nonton boleh diklik di channel YouTube-nya Portal Sandikala, dan di TikTok-nya juga Portal Sandikala. Oke? Yap. Ke sini kita ucapkan terima kasih, dan saatnya kita Menembus portal dimensi dimensi lain. lain.